Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator, nama saya Marcelina Ragil Angelina dengan NIM 2021119 dan rekan saya Jessica Monte dengan NIM 2021058. Di sini kami akan menjelaskan materi atau judul besar kami yang akan kami bahas, yaitu tentang pengertian dan instrumen dari pasar modal. Dari beberapa instrumen ini akan kami jelaskan ada beberapa materi, yaitu materi yang pertama, pengertian dari pasar modal, materi yang kedua, instrumen pasar modal, materi yang ketiga ada sekuritas pasar modal, pasar ekuitas, yang keempat ada sekuritas di pasar obligasi. Yang kelima ada sekuritas di pasar derivatif. Yang keenam ada reksadana. Dan yang terakhir ada return dan risiko investasi. Yaitu materi yang pertama saya akan membahas yaitu tentang pengertian pasar modal. Pasar modal itu pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi. Di sini ada pengertian, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Sedangkan tempat di mana terjadinya jual beli itu disebut dengan bursa efek. Pasar modal juga dapat berfungsi sebagai lembaga perantara, yaitu fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal dalam penunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Selanjutnya ada pasar modal dan pasar sekunder. Yaitu yang pertama pasar perdana. Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Lalu ada pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu tempat perdagangan atau jual beli dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Lalu di sini ada perdagangan sekunder dapat dilakukan di 2 jenis pasar, yaitu yang pertama itu ada pasar lelang. Pasar lelang atau pasar auction market, pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelakan atau penawaran pada sebuah lokasi fisik. Dan yang kedua itu ada pasar negosiasi. Pasar negosiasi yaitu pasar yang terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Nah, materi yang kedua itu ada instrumen pasar modal atau sekuritas. Instrumen pasar modal dalam konteks praktis lebih banyak dikenal dengan sebutan sekuritas. Sekuritas atau disebut efek atau surat berharga merupakan aset finansial yang menyatakan klaim keuangan. Sekuritas diperdagangkan di pasar finansial yang terdiri dari pasar modal dan pasar uang. Lalu di sini ada pasar uang. Pasar uang itu apa sih? Pasar uang itu pada dasarnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaan umumnya maupun pemerintah. Lalu yang kedua ada pasar modal. Pasar modal merupakan pasar yang prinsipnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang baik dalam bentuk hutang, ekuitas modal, serta bentuk lainnya. Nah, di sini ada tabel sekuritas pasar modal Indonesia. Teman-teman bisa baca, yaitu mulai dari atas yaitu sekuritas jangka pendek, mulai dari sekuritas lalu ke belakang itu teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa pahami. Dan ada di sini materi yang ketiga, yaitu saya akan membahas tentang sekuritas di pasar ekuitas.
Nah, apa itu sih sekuritas di pasar ekuitas? Sekuritas yang diperdagangkan di pasar yang bersifat ekuitas Indonesia adalah saham, baik saham biasa maupun saham preferen, serta bukti right dan waran. Dari keempat sekuritas ekuitas ini, saham biasa merupakan sekuritas yang terpenting dan paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada sekuritas di pasar ekuitas, yaitu ada saham biasa yang pertama. Sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Lalu ada saham preferen, yaitu merupakan satu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Lalu yang ketiga itu ada bukti right, merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Yang keempat ada waran, adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada materi yang keempat, yaitu sekuritas di pasar obligasi, yaitu sekuritas yang diperdagangkan di pasar obligasi Indonesia adalah obligasi perusahaan, obligasi negara, dan obligasi konversi. Nah, di sini ada sekuritas di pasar obligasi itu ada apa aja? Yang pertama, obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Lalu yang kedua ada obligasi negara, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada obligasi konversi, memiliki karakteristik seperti obligasi yang mempunyai nilai nominal, memberikan kupon, dan mempunyai jatuh tempo. Di sini ada materi yang kelima. Materi yang kelima akan dijelaskan oleh saudari rekan saya, yaitu saudari Jessica Monti. Kepada saudari Jessica Monti, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu sekuritas di pasar derivatif. Sekuritas di pasar derivatif adalah aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi, dan bukan dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Sekuritas di pasar derivatif ini memiliki dua jenis yang sangat penting, yaitu kontrak berjangka dan kontrak opsi. Kontrak berjangka merupakan suatu perjanjian yang mengharuskan adanya transaksi di masa mendatang, sedangkan kontrak opsi adalah suatu perjanjian yang memberi pemiliknya hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada opsi harga tertentu selama waktu tertentu. Apa perbedaan dari kontrak opsi dan kontrak berjangka? Kalau kontrak opsi itu perbedaannya adalah membeli kontrak opsi diwajibkan atau harus membeli aset induk yang harganya telah ditetapkan, dan penjualannya juga diharuskan untuk menjual pada harga yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan pembeli opsi tidak diharuskan untuk membeli, tetapi dia mempunyai hak untuk membeli aset induknya. Kalau untuk kontrak berjangka itu, ketika orang membeli kontrak berjangka, dia tidak akan membayar uang dan penjualannya juga tidak menerima uang. Tetapi jika orang membeli kontrak opsi, dia membayar premi dan penjualannya menerima premi tersebut. Untuk materi keenam itu ada reksadana. Reksadana merupakan suatu jenis instrumen investasi yang juga tersedia di pasar modal Indonesia di samping saham, obligasi, dan sebagainya. Berdasarkan bentuk hukum, reksadana dibedakan menjadi dua, yaitu reksadana berbentuk perseroan dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Kalau untuk yang berbentuk perseroan itu, perusahaan yang menerbitkan reksadana menghimpun dana investor dengan cara menjual saham reksadana yang selanjutnya diinvestasikan pada berbagai macam jenis sekuritas di pasar modal. Lalu untuk yang berbentuk kontrak investasi kolektif itu merupakan kontrak antar manajer investasi dan bank kustodian yang mewakili investor. Untuk jenis-jenis reksadana itu ada yang 5, yaitu reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang ini merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada berbagai jenis sekuritas di pasar uang.
Kalau untuk yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio obligasi. Untuk reksadana yang ketiga ada reksadana saham, merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio saham-saham perusahaan. Untuk reksadana yang keempat itu ada reksadana campuran yang menginvestasikan dananya pada berbagai jenis sekuritas yang berbeda baik di pasar modal maupun di pasar uang. Nah, untuk yang keenam itu ada reksadana terproteksi, merupakan reksadana yang memberikan proteksi atas nilai investor awal melalui mekanisme pengelolaan portofolio. Untuk materi 7 itu ada return dan resiko investasi. Menghitung total return atas investasi mempunyai dua komponen, yaitu yang pertama tunai apapun yang diterima ketika mempunyai investasi, dan yang kedua nilai aset yang dibeli mungkin akan berubah, yang berarti ada capital gain atau capital loss-nya. Di sini ada contohnya, sebagai contoh